Untuk time history ini sebenarnya sudah selesai, tapi saya mau mengulang-ulang terus supaya lebih familiar pakai cara langsung atau pakai seismograph. Yang seismograph itu sama seperti yang kamu punya, tidak ada bedanya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa untuk apa namanya, untuk tidak bisa install virusnya ini. Aduh, nggak usah gitu-gituan sudah. Saya sudah beli linknya nggak bisa, ya harus bisa. Gitu. Jadi sama kasusnya punya saya sendiri ya nggak bisa pertamanya. Terus linknya begini, nggak bisa di-download, ada virusnya, sudah berulang kali. Kalau downloadnya itu antivirusnya dimatikan. Jadi kalau ada antivirusnya bekerja, sudah pasti file Excel-nya kehapus. Yang saya lakukan pun, kalau file Excel-nya jalan, ini juga tidak bisa jalan. Anti firewall-nya jalan, ini sudah tidak bisa juga, tidak bisa digunakan ini. Jadi terpaksa harus menjalankan ulang sama. Jadi kasusnya begitu firewall-nya aktif kembali, seismonya itu mati lagi. Ini minggu lalu bisa, ini mungkin tidak bisa. Karena firewall-nya ini temporary lagi ini. Seperti ini, sama seperti punyamu. Kasusnya, oh kok tidak bisa memang sama. Karena antivirusnya bekerja. Jadi terpaksa ngulang lagi. Mati. Sama, saya harus menonaktifkan apa itu namanya, firewall-nya atau internetnya. Jadi jangan khawatir kalau soal nggak bisa jalan, itu sama. Jangan bingung. Diulang lagi. Jangan khawatir. Ulang lagi biasa. Kasusnya sama. Ini hilang sudah punyanya saya. Sebenarnya ada barangnya, tapi kena anti virusnya langsung hilang. Ini saya mau matikan antivirus. Gimana nih antivirus ini? Firewall. Lupa sampai. Tadi tidak bisa jalan. Harus di nonaktifkan antivirusnya. Yang mana ya? Lupa sampai.
Pertama kali yaitu antivirusnya dimatikan. Tidak ada cara lain. Sama ini mati ini. Firewall-nya saya lupa di mana nih. Coba tidak muncul. Bentar saya panggil. Nanti ketahuan. Firewall-nya nanti nyala. Ya install ulang. Tapi tidak 100% install, cuma jadi di masternya jangan hilang yang itu, yang apa, RAR atau zip-nya itu. Nah ini kehapus ini, langsung hapus file ini. Tapi kalau di zip-nya masih ada. Banyak. Sorry. Yang di zip apa tadi? Seismo dongle. Nah ini dia aktivatornya itu. Kembalikan lagi. Tenang saja. Seismo match dongle. Seismo match dongle. Nah ini langsung bekerja. Saya mau nyari ini tadi. Nah ini yang membuat mati. Saya tadi mau nyari-nyari ini kesuwen, makanya saya pancing via dongle-nya. Gitu. Langsung kebaca ini. Nah ini sudah cukup. Seperti ini saja. Real time protection ini dimatikan antivirus. Nah baru diulang lagi. Tenang aja, pasti terjadi seperti ini. Nah kalau sudah diulang. Tunggu ya tadi. Nah ini warna hijau ini berarti antivirusnya sudah wafat. Jadi itu di situ. Nah ini ada aktivatornya. Loh masih nyala. Ini sudah.
Udah, nah ini hilang semua nih. Aktivatornya hilang semua. Saya hapus. Semuanya berarti saya hapus. Jadi sama kasusnya, jangan khawatir. Nggak usah bingung. Oh, nggak bisa, sama. Mestinya ada seperti ini. Ya, saya install ulang. Oke, berarti Seismo Match. Mana Seismo Match? Nah, ini yang sudah ada. Ini dipindah ke programnya. Yang di ini setup. Salah ngeklik. Run as administrator. Prepare. Modify saja. Ini dimasukkan ke semuanya itu tadi. Ini dibuka, copy ke programnya di program file x86. Namanya apa tadi? Duh, pokoknya. Apa namanya? Lupa sih. Nah, ini. Seismosoft. Nah, tadi diberikan ke sini semua. Nah, sudah. Continue dihapus. Sudah. Ini yang 2016. Jadi ini di open lagi di sini. Extra file here. Ada loadernya. Yang ini ada dongle-nya. Open WinRAR. Ya. Oh, nggak open. Nah, sudah masuk. Yang ini, kamu tadi ngerekam apa enggak ya? Nggak tahu lah. Yang ini dimasukkan ke sini.
2016 ini. Ya, sudah. Lagi ini. Salah. Salah. Donggolnya tadi mana donggol? Keliru donggolnya. Di situ kok. Loh, nyala lagi aktivatornya. Oh ini masuk ini. Ya tadi yang nah ini masuk ini. Jadi di loadernya ya, anunya ngekliknya. Tadi saya salah yang ini. Yang ini yang dia ada tulisan loadernya. Nah ini. Jadi yang loadernya yang kamu panggil. Ya saya ulang lagi. Kebetulan yang kemarin itu sudah saya load dari beberapa diagram. Jadi saya ulang cara ngeloadnya, saya ulang ya. Remove semua. Jadi kalau kita mau ambil filenya kemarin itu pir apa ya, lupa. Ini loh, ini. Jadi yang ada nomor 01 sampai nomor 7. Jadi yang tadi sekali lagi bukanya via yang ada tulisan donggolnya, loader. Filenya ada di saya lupa. Berkeley Surabaya. Ya ini ya. Oke. Jadi saya ulang ya. Saya refresh. Saya matikan. Nol edit. Select none. Tadi ada delete nih gimana? Saya mulai awal. New project. Nah, ya, new project. Filenya yang 01 tadi. Di
Berkeley, Surabaya. Semua. All file. Nah, ini dia. Satu-satu. Nah, ini. Sekali lagi bacanya. Dia bacanya first line-nya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bacanya first line-nya 5. Ini tidak dibaca nih. 1, 2, 3, 4. Yang dibaca mulai nomor 5. Kemudian skalanya. Ada 1 ini tetap. Time-nya ini 0,05. Nih. 0,005. Ya. Skalanya 1. Kemudian kecepatannya sama semua. Ini. Ini kolom 1, 2, 3. Ini semuanya sebenarnya datanya sama. Kita kan manggilnya kemarin kan pakai PIR. Jadi ini PIR NGA format. Jadi pakai yang ini. Ini tidak keluar ini. Ini kan NGA ini semuanya dalam bentuk acceleration semua. Jadi bukan ada kolom, bukan ada waktunya. Jadi oke. Jadi ini melihatnya 5 itu dari mana? Itu dari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1604 itu nggak usah dianu sudah. Biar dia sendiri yang lihat. Kemudian time step-nya DT ini. Skala faktornya 1, dianggap 1. Oke. Frekuensinya 1. Ya sudah. Jalankan. Jebret. Nah, ini. Itu yang nomor 1. Kalau mau ngambil yang banyak, yang nomor 2 dan seterusnya. Nah, itu. Tinggal diklik ini. Nanti kan single milihnya. Sekarang kan milihnya multiple. Biar sekaligus. Nah, kelemahannya datanya itu ada beda-beda. Kalau open single ini, kalau multiple itu detikannya sama, tetapi kalau open single seperti tadi, nomor 2, karena TH-nya ini beda-beda. Nah, ini. Kalau kita pakai PIR, first line-nya 5. Last line-nya enggak bisa dilihat. Ini. Sudah kebaca dia. Otomatis, tapi kita pakai PIR NGA format. Itu yang satu-satu, tapi kalau multiple harus sama. Jadi mending manual saja, enggak apa-apa. Satu-satu single, ada cuma 7 saja. Nih, kalau PIR, kalau langsung PIR dia pasti nulisnya 0,029. Ini pasti nulisnya 5. Nah, betul. 5.
Ininya 0,029, skala faktornya 1. Oke. Sama juga yang nomor 4 sekarang. Kalau ini ngeklik satu-satu. Tetapi kalau pure NGA format pasti ini jawabannya 5, ininya tetap, ini pasti 005. Nah, benar. Kalau sekaligus kita nggak bisa ngecek mau masuk yang mana. Sekarang nomor 5. Data kan cuma 7, langsung PIR NGA 0,05, ini kebetulan tadi nih formatnya yang tadi. Nah, oke, nomor 5 sekarang. Sampai 7 sedikit. 6. PIR pasti jawabannya 5 dan 0,02. Ini elok PIR. Itu saya klik PIR, cocok. 7. PIR nomor 5 dan 0,02. Kebetulan sama dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian define target response spectra. Ini kita bikin apa namanya? Ambil yang pakai mana? Jadi penggunaannya menggunakan respons spectra, set targetnya, set target, bentar ini saya lupa. Udah Surabayanya. Berarti bukan. Rasanya ini. Target, saya lihat satu-satu. Apa aja nih rasanya? Oh, ini yang dari RSA. Boleh. Tapi kita gunakan yang langsung ini saja. Ini. Nah, ini tadi langsung. Respon Surabaya. Jadi langsung angkanya mulai dari 0. Ini. Jadi bacanya bukan mulai dari nomor baris pertama dan seterusnya, tetapi mulai dari sini. 2579, 005, ini beda. Ini setelah di pengolahannya lain. Tetapi kalau kita ngecek angka yang sama, contohnya yang sama, angkanya yang enak itu oke lah. 0,0253. Tapi mau ngambil ini ya enggak apa-apa. Artinya gini ya, kita copy paste. Ini sampai skalanya 4. Ini 6 yang dari RSA 2019 kita copy. Atau saya delete
kemudian ganti nama. Saya save, target, RS Surabaya. Nanti delete, yang atasnya di delete. Nah, ini kita delete. Nah, saya ulang, target RS Surabaya. Nah, ini kita pilih yang bawah karena kalau yang atas ini, kalau mau otomatis ini pakai isi 8, artinya isi itu Eurocode, sedangkan kita pakai ACI. Nah, pakai yang ini. Jadi pada load response from file open. Yang tadi, yang barusan kita buat itu copy paste tadi, dari RSA di copy paste. Mana tadi? Narutama. Yang txt saja. Nah, ini tadi. Target respons spektra Surabaya. Open. Nah, ini. Nah, ini baru kita lihat first line-nya. Ini kan bacanya first line-nya di halaman ada yang satu. Ini satu. Oh, iya, sorry. 0 ini jangan dipakai ya, nolnya. Ini kan pada titik nolnya ini, jadi dia sudah betul itu 2. Karena pada sub atau etap, kalau ada 0 di pertama kalinya, bingung dia, nggak dianggap. Nanti ada warning. Makanya buku menggunakan yang ini. Yang baris pertamanya adalah yang kedua. Jangan 0. Kalau 0, bahaya. Bukan bahaya sih. Ada warning di etapnya, bikin pusing, tambah pusing. Kasusnya, loh kok ada gini gitu. Kemudian kolomnya waktu di kolom 1 ini, kolom 1 ini. Kemudian kolom percepatan di kolom 2. Cuma ada 2 kolom saja. Waktu sama percepatan. Sekali lagi, baris pertamanya adalah 2. Kalau ini tidak 0, boleh terus lainnya 1. Tapi karena ini 0, ada penyebut 0 itu hasilnya tak berindah. Makanya menghindari angka 0. Oke. Nah, ini. Kemudian, do matching langkahnya. Tetapi, sekali lagi saya tidak akan ngeklik ini. Kalau saya ngeklik ini, 2 jam selesainya. Ini kan ada 7 respon spektrum. Ini, bukan, 7 percepatan time historis. Ini ada 7. Sedangkan define target spektrumnya, kita menggunakan SCE 716. Kemudian langkahnya adalah do matching. Tapi saya tidak lakukan, karena apa? 2 jam. Ada 7 ini 2 jam. Habis sudah, waktu kuliahnya, nunggu ini. Tapi sudah saya lakukan, ini tadi. Jadi ini sudah seolah-olah sudah selesai. Matchingnya sudah selesai.
Nah ini jauh hasilnya. Ini yang rata-rata. Yang ini percepatan. Yang ini kecepatan. Tapi kecepatan jangan gunakan yang ini ya. Datanya ganti yang berikutnya. Ini kan pakai file belakangnya itu ada A-nya. Kalau yang percepatan filenya nanti yang ada V-nya. Ya ini yang saya maksud. Jadi kalau menggunakan yang ini, yang 1 sampai 7 ini kan syarat minimumnya 7. Kita ada gempa arah X, ini gempa arah X-nya. Yang 172. Yang nomor 2 ini yang 262, terpaut 90 derajat. Berarti yang kecil itu arah X, yang besar ini ditambah 90 derajat, 172 tambah 90 derajat itu adalah 262. Nah, yang angkanya kecil itu sumbu X, angkanya yang besar adalah sumbu Y. Kemudian ada lagi angka yang up. Ini ada up. Ini yang gempa vertikal. Jadi gempa vertikal kita tidak tinjau karena bisa pakai rho 1,3 itu yang ada redundancy faktor. Nah, dari sini kita melihatnya yang AT filenya. Filenya yang AT itu kita pakai yang ini, accelerogram ini saja. Yang velocity nanti ingin put ulang menggunakan yang V. Sama, nama filenya sama, tetapi ekstensinya beda. Yang percepatan A, yang displacement D, yang kecepatan atau velocity itu pakai V. Jadi ada 3 model dan 3 yaitu sekali lagi arah X itu yang nilainya kecil, angka berikutnya yang ditambah 90 derajat. Angka yang ini ada 2, yang kecil itu arah X, yang satunya plus 90 itu arah Y, sedang yang up arah X sama arah Y. Dari sini kalau kita mau menggunakan yang kecepatan, kita input ulang dengan pilihan yang D. Nah, dari situ kalau yang percepatan, yang kecepatan atau velocity, nggak usah lihat yang ini. Lihatnya yang bagian kedua. Demikian juga yang ketiga, yang displacement, kalau sudah uploadnya akan sama-sama. Jadi tapi bedakan yang satu arah X, yang satu arah Y, yang satu arah yang satu percepatan, yang satu kecepatan, velocity kecepatan, acceleration itu percepatan, kemudian displacement. Extensionnya berubah-ubah. Kalau yang kedua, semuanya keluar, tetapi yang diutamakan yang sesuai topik yang dibahas. Kalau dibahasnya velocity, yang ini dihilangkan. Tapi tetap ada, ini bikinnya sekaligus. Ya, jadi sudah
saya anggap runningnya selesai. Kalau yang ini percepatan, kalau ngulang mulai 0, ngeklik yang ini tadi, do matching, selesainya 2 jam. Nah, dari sini ada targetnya loh ini tadi. Kita hitung. Kok bentar. Kok nggak jalan ini? Ini memang tidak sebelum saya jalankan karena lama. Kok mana di file ini? Yang sudah do matching, ya benar ini tadi. Kok enggak jalan? Ininya loh enggak jalan. Saya mau ngeklik ini enggak? Beri angka 5%. Oh, apa match-nya enggak bekerja, enggak jalan. Enggak jalan. Kelamaan, makanya kok enggak muncul. Kalau saya jalankan apa saja filenya, ya cuma ini saja. Kalau saya jalankan lama. Oh ini. Masih muter-muter. Ya oke. Sebenarnya sudah ada kok. Belum saya save. Kok enggak aktif ya? Ini satu ini. Yang nomor 2. Enggak jalan ini. Loh, kembali nomor 1. Ya, tapi sudah. Kalau saya lakukan ini kelamaan. Ini yang tadi data tadi. Ya, sekarang kembali lagi ke etapnya. Ke etapnya yang kemarin. Saya ulang-ulang. Minggu depan, tanggal 25, tanggalan merah, termasuk juga 26-nya. Jadi,
pertemuan berikutnya adalah tanggal 1 Januari. Loh, nggak mungkin lagi. Tanggal 1 Januari nggak mungkin lagi. Jadi tambah 7 lagi tanggal 8. Jadi 2 minggu. Stop. Untuk Kalau kalau ikut edaran libur Natal dan Tahun Barunya sampai tanggal 9 Januari, Pak. oh gitu ya. Mulai tanggal berapa? Saya lupa itu. Nggak baca, bukan lupa. Mulainya tanggal berapa? Mulainya nggak disebutin, Pak, di edaran. Nah ini pas berarti ya tambah 9 tambah 7 lagi. 3 minggu. Jadi yang makanya tugasnya ini jangan lama-lama karena yang di print loh. Saya nggak bisa baca, bukan nggak bisa baca ya apa? Capek mata saya. Jadi sebelum tanggal berarti kan mau tutup, saya perpanjang kan tinggal ngeprint sih sebenarnya. Tinggal dikirim ke kalau perlu apa capek mata saya baca di PDF apa di laptop. Kalau 1 2 sih nggak masalah, tapi ini 200 orang dikalikan pira-pira tugas. Duh, lumayan. Jadi itu tanggalan lah kalau belum selesai. Kirim atau langsung kirim ke rumah saya enggak apa-apa lah kalau kirim ke rumah saya. Jangan pakai Gojek aja, kok usah soro-soro. Gojek aku apa itu. Biar gampang. Kalau nanti seolah kirim ke seolah tutup 3 minggu sama juga bohong. Kalau kirim ke saya sih enggak masalah. Kapan saja, tapi biar enak tanggal 18 minggu lah. Minggu-minggu saja lah. Kirim via Gojek aja kalau usah ke rumah saya. Rumah saya rame nanti. Dan kampus 200 orang ya lumayan. Demo nanti ada demo. Kirim pakai Gojek ya lah. Nggak soro. Ya, ini lagi ngulang yang respon spektrum. Ini time history. Time history-nya kita ambil sebenarnya itu ada pemilihan. Yang maksudnya pemilihan itu yang sudah saya katakan minggu lalu itu milihnya itu nyari yang paling besar daya gesernya dari 5 ini 7 ini kita cari yang daya gesernya paling besar. Nah ini yang HT01 itu yang maksudnya ini kan di load case ngelihatnya waktu narik di load pattern dulu. Nah ini yang apa namanya static equivalent. Jadi saya diskusi dengan salah satu dosen untuk ngitung static equivalent di input satu-satu gitu loh. Jadi apa namanya? Dosen tersebut bilang input kalau analisa struktur analisa static equivalent yang sebenarnya sudah kita bikin yang di Excel itu loh kemarin. Mana Excelnya? Yang cerita static equivalent.
naruh sama. Gempa. Nah ini, jadi ngitung dulu kalau statik ekuivalen. Nah seperti ini, persis punyanya cara saya ini tadi, yang manual di Excel. Kemudian kan keluar gaya, ini kan tugasnya menghitung ini. Nah ini, sampai buildingnya kan, tugasnya itu. Kemudian dikalikan ini, macam-macam ini. Sampai keluar angka ini. Nah ini angkanya. Nah beliaunya bilang, ini inputnya angka-angka ini loh. Di input di etapnya. Nah jadi di sini kan ada hari ini sebenarnya enggak ada, cuma review saja. Di sini diafragma. Nah, diafragma ini sama kalau yang etap, kalau yang sub diafragmanya itu tiap lantai beda-beda apa istilahnya. Jadi tiap lantai satu ditulis di lantai satu. Kalau etap satu saja cukup. Ini kan bentuknya sama, kecuali bentuknya beda. Kalau bentuknya beda, ada di satu, di dua, tapi bentuknya sama, tidak masalah jadi satu. Jadi di satu untuk slab. Mana ini? Slab, shell. Ada diafragma. Nah ini. Nah ini diafragma. Jadi artinya apa diafragma? Ini lantai 3. Untuk lantai berikutnya, ini 3. Saya lihatnya di sini saja, biar kelihatan 3D. Nah ini, itu apa namanya, letaknya, titik pusatnya di diafragma. Jadi membuat diafragmanya sekali lagi, jangan lupa frame, shell, diafragma. Jadi ini direkam atau dicatat terserah. Saya ulang. Assign, shell, diafragma. Ini 1. Sorry. 1. Nah, ini 1. Keluar ini semua, apa namanya, titik beratnya. Nah, beliaunya itu bilang, angka yang ini tadi, ini di lantai 1. Saya ulang, di lantai 1. Lantai plan. Sorry, 1.
Nah, ini kan ada arah X sama arah Y. Di titik ini ada titiknya ini. Ini arah apa ini? Y. Yang satunya arah Z. Arah X. Ini arah X. Jadi arah Y, saya ulang ya. Ini kan 12, 87, 87 arah Y. Yang satunya arah X. Untuk lantai 1, 1266. Artinya 12, saya rekap di sini saja, biar nggak repot. 8765. Ini saya copy. Nah itu, yang 0 itu jangan dilihat. Kemudian ini yang arah Y, yang satunya arah X. X, Y. Balik sama saja. Nah, angka ini 114115, anggap 115. Ini 115 itu yang arah X. Jadi di input di sini. Arah X pas di titiknya ini. Arah X-nya 11493, kemudian arah Y-nya kalau ke sana plus, arah X-nya dari sini ke sini plus, dari sini ke sini plus. Berarti di titik ini nilainya 114. Arah Y-nya di sini, ini di sini sebesar 144. Yang arah X-nya ke sini sebesar 115. Lantai 2. Ini lantai roof ini. Lantai roof. Yang nomor, saya dari yang satu saja. Nah, dari yang nomor 1 tadi, ini arah Y, ini arah Z. Ini arah X, ini arah Y. Jadi diberi gaya di sini dan di sini. Kemudian lantai 2-nya, ini kan lantai 1, sekarang lantai 2. Ya, lantai 2-nya arah X, yang ini X, 26. Yang satunya ke bawah. Sorry. Plus berarti ke atas gayanya. Yang ini juga, kalau ke kanan plus yang X, kalau ke kiri min. Jadi itu. Jadi di input satu-satu sampai 8 kalau ada 8. Kalau ada 50 ya lumayan ngomong. Kemudian saya beri saran pakai ini. Terus membandingkannya bagaimana? Nah, membandingkannya nanti ini yang ini tadi. Define load case, load pattern. Define load pattern. Nah ini, ya saya suruh ganti angka-angkanya ini. Saya bilang ini gantian. Nanti ini langsung angka-angka ini yang cuma segini datanya, artinya cuma 2, arah X sama arah Y, bandingkan dengan yang ini. Ini yang arah X sama arah Y.
Nah, ini langsung ini seluruh lantai, sedangkan yang ini mau nggak mau, yang modelnya teman saya tadi, ini 1, 2, lantai 2, 1, 2, lantai berikutnya 1, 2, dan seterusnya sampai lantai atap. Nah itu tadi, jadi sama sebenarnya, enggak, kalau sama enggak. Maksudnya sama itu plus minus, enggak mungkin eksak sama. Nah daripada menginput, kalau ada 20 lantai ya lumayan inputnya 20 lantai. Karena angka-angkanya ini kan beda-beda, jadi 100, misalkan 20 lantai ada 20 lantai ya 20 ini ada input satu-satu. Waduh, lumayan kemeng. Kemudian saya usul pakai gini saja. Oh, gitu saja. Bandingkannya gimana? Ya ini bandingkannya. Hasilnya dari statik ekuivalen, kemudian dibandingkan dengan manual yang saya ajarkan ini tadi. Nah, berikutnya adalah running. Sorry. Ini saya ulang lagi biar bosen. Nah, waktu ini sebelum ini kita bikin add new case. Tapi karena sudah dibikin, saya modify saja. Mestinya kalau belum ada bikin. Karena ini sudah ada, langsung kita pakai. Nah ini yang time historisnya yang tadi. Tapi yang sudah diolah loh ya. Jadi bukan yang asli maksudnya. Aslinya dari database-nya dari peer itu belum bisa dipakai. Harus diolah dulu. Jadi ada HT01. Yang ini juga HT02. Nah ini yang 02. Kemudian oh ya yang ini saya ulang. Yang ulang tadi nomor 1 saja diulang. Angka ini harus sama dengan time history yang tadi itu loh. Nih, seismografnya lagi berjalan. Nah, dari sini tadi kita bisa mendapatkan kalau arah X itu U1, ini yang original ini 8000 yang tadi, mana tadi? Di apa ya? Sembarang berarti. Mana tadi? Loh, kok hilang? Sudah tadi. Pir, oh berkelipir sih. Bukan di naruh tanah. Nah ini. Surabaya. Nah ini saya contohkan. Ini tadi.
Angka yang dipakai di time history itu disamakan dengan ini. Ini 8.000. Ini 8.000 detik. Nomornya, kalau yang satunya detik. Ini 0,05, 0,5. Ini tergantung dari ini time history-nya jumlahnya. Ya. Kemudian kalau sudah melakukan yang terbesar, nah ini sementara saya tidak jalankan, jadi yang jalankan yang ini. Ini sudah saya masukkan semua biar cepat. Nah, waktu run analisisnya itu yang di sini loh. Yang time history ini kan belum dimulai. Di sini tidak dijalankan. Nah, itu do not run. Sedangkan yang HT1 sampai ke bawah lain. Kemudian di kitaran. Kalau ini agak cepat banding seismograf tadi. Seismografnya, oh ini prosesnya. Seismograf waktu searching. Nah, kalau sudah selesai, ya kalau sudah selesai ya tinggal dibandingkan dengan antara time history dan response spectrum. Ini masih mikir, masih hijau. Ya begitu tadi bikinnya. Ini saya ngulang, sebenarnya ngulang dengan minggu lalu. Nah ini tadi error warning, ini yang saya sebutkan. Ada errornya itu kenapa? Ada nolnya di time historisnya. Kalau tidak ada nolnya, apa namanya? Enggak terjadi seperti ini. Makanya tadi langsung di baris kedua. Jangan bacanya yang mulai nol. Jadi boleh gini datanya. Satu. Waktu dimulainya dari angka ini datanya banyak. Nah ini. Hasilnya kalau yang clear, ini kan dari clear. Tidak ada nol. Tetapi kalau yang
RSA itu ada nolnya. Jadi langsung dari 0 ke 0,01. Ya, itu saja. Ini ngulang. Time historisnya kita pilih yang panjang. Yang apa? Arah X, karena kita cari arah X maupun arah Y, kira-kira hasilnya sama, yaitu yang akan kita pakai itunya apa namanya, gaya gesernya yang pakai. Nah, itu pakai dari ada 7 itu yang gaya gesernya yang mana yang besar. Nah, dari yang besar tadi, misalkan yang nomor 1 ya, kita pakai untuk analisa strukturnya pakai yang nomor 1. Maksudnya itu. Ya, ada yang tanya lagi. Ini cuma ngulang saja nih. Biar apa namanya? Refreshing. Ya, silakan kalau tanya. Maaf, jadi berarti tugas yang itu paling lambat minggu ini tanggal 20, Kak? Ya, tanggal 20. 20 lah wis. Saya pur. Yang tapi yang di print, yang di PDF. Ya samalah tanggal 20 lah. Minggu. Tak beri ekstra. Karena minggu depan sudah tutup. Tidak ada waktu lagi untuk terima. Nilaimu ya dari sini saja. Nilai-nilaimu dari sini. UAS-nya ya tidak usah UAS, sudah tugas saja. Ada UAS. UAS itu yang benar itu di kelas. Kalau di sini apa? Kalau via online nggak mungkin. Apa namanya? Plus Google nggak mungkin. Bagaimana? Ya mending ya tugas saja lah. Nggak perlu apa? Tujuannya UAS itu kan supaya cepat mikir, karena waktunya pendek 2 jam. Jadi gercep sistemnya, gerak cepat. Tetapi kalau online ini kan tidak mungkin nih, 2 jam. Jadi tidak usah, tugas saja. Nah, tugas itu kan saya harus melihat satu-satu. Kalau melihatnya dari PDF atau di apalah, Word apa, tidak kuat saya, kata saya tidak kuat. Tapi jadi terpaksa pakai kertas, mohon maaf ini. Sebenarnya di luar kendali. Harusnya ya pakai PDF itu. Tapi gimana saya ngecek 200 orang dikali 5 atau 7 tugas. Aduh, 1000 tugas. Capek. Matanya capek. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena ada perubahan. Pakai apa namanya? Balik lagi konvensional apa namanya tugasnya. Sebenarnya pakai ini sih cukup, tapi terus terang saja tidak kuat mata saya. Segitu banyak tugas dan begitu banyak mahasiswa. Ya, oke, silakan tanya. Untuk pengumpulan tugasnya, alamatnya bisa disertakan, Pak? Ya, nanti di WhatsApp. Di WhatsApp saja. Baik, Pak. Makasih, Pak. Lalu untuk yang PDF, misal langkah-langkah yang di PDF itu
boleh di print hitam putih atau harus berwarna, Pak? Iya, iya, hitam putih. Hitam putih saja. Saya yang penting bacanya di kertas saja. Di kertas nanti kan saya bandingkan kan di PDF di apa? Di apa namanya? Kalau nggak jelas di printnya, nah itu kan seperti itu kan kasus khusus. Nggak jelas di PDF apa di kertasnya saya lihatnya di top. Oh ini ada warna. Pakai saja tidak masalah. Pakai kertas apa hitam Oke, Pak. putih. Terima kasih. Cuma saya mohon maaf ini nggak sanggup gitu. Baca seharusnya nggak perlu, tapi bagaimana? Saya yang nggak sanggup. Ya itu tadi. Jadi saya mohon maaf tolong di print. Nanti alamatnya saya beri. Langsung ke rumah saja kalau lewat Sola kelamaan juga. Pakai saja, budget ya. 5.000 kali. Daripada di sini capek. Ya itu tadi. Ya oke, apa lagi yang mau nanya? Bebas. Untuk yang berupa video. Ini kalau itu ya video, nggak mungkin pakai itu. Tampilkan di YouTube boleh juga. Di YouTube boleh. Kirimnya di YouTube. Baik, Kan Pak. ada website-nya. Ya. Oke. Ya oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.